Anak-anak, para remaja, orang-orang muda, para keluarga, dan para lansia, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota-kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi yang ada dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kira-kira 2 tahun yang lalu ada sebuah lagu yang sangat populer, terutama bagi Anda yang menjalani hubungan pernikahan atau pacaran beda agama, yaitu lagunya 420 yang berjudul Mangu. Kisah yang bercerita tentang dua pribadi yang dekat satu sama lain dan kemudian menyadari bahwa satu menggenggam, satu menengadah, ya. Dan dalam salah satu percakapan dengan audiens di konsernya, vokalis dari 420 itu membesarkan hati kita. Semoga semua yang berjuang akan menemukan amin yang sama. Sebenarnya lagu dari 420 yang berjudul Mangu ini bukan lagu yang pertama yang mengangkat isu tentang keberagaman yang seringkali tidak hanya ada di sekitar kita, melainkan seringkali bahkan ada di dalam keluarga kita. Jauh sebelum lagu Mangu, ada seorang bernama Anthony de Mello, seorang Romo Yesuit yang menulis cerita sangat indah tentang Yesus yang nonton pertandingan sepak bola derby, ya. Mungkin seheboh derbynya PSIM dan PSS, ya. Mungkin seheboh derbynya antara Real Madrid dan Barcelona, atau Paris Saint-Germain dengan Olympique Marseille, dan derby-derby yang lainnya. Seru. Dan Yesus ini belum ketahuan sebenarnya mendukung tim yang mana. Yang bertanding adalah tim Katolik dan tim Protestan. Dan Yesus ada di garis batas dua supporter garis keras itu. Dan tim Katolik mencetak gol yang pertama dan Yesus yes. Pendukung yang Kristen agak ketar-ketir, waduh, Yesus ternyata pendukung supporternya Katolik, ya.
Dan tidak lama kemudian tim Protestan itu menciptakan gol balik dan kembali Yesus berteriak, "Yes!" Skor 1-1. Dan ini tentu membuat kedua supporter ini bingung ya. Katolik mengacungkan kepalnya, yang Protestan ngegolin juga Yesus mengacungkan kepalanya. Dan di belakangnya Yesus itu persis ada hardcore supporter dari dua belah pihak. Dan dua-duanya langsung omong tanpa dikomando dengan kalimat tunggal yang sama. Ateis. Saudara dan saudariku, keselamatan banyak dibincangkan, tetapi tidak kalah galak, kafir, murtad muncul dari tutur orang-orang yang mewartakan keselamatan. Pembicaraan tentang keselamatan tidak jauh-jauh dari hidup kita sehari-hari. Ada seorang penyair Katolik, Joko Pinurbo, yang pernah menulis sebuah puisi sangat indah, sebuah cerita untuk Gus Dur. Saya penduduk baru di kampung itu. Setelah seminggu mendekam saja di rumah, akhirnya saya berkenalan dengan seorang penduduk lama yang supel dan ramah. Ternyata saya dan dia sama-sama penyuka kopi yang sulit bangun pagi. Suatu sore, ia mengajak saya ngopi di rumahnya. Ia menghidangkan kopi tokcer dan kue enak. Kami berbahagia bersama, berbicara tentang hubungan antara kopi, rindu, dan insomnia. Saat saya bersiap pulang, tiba-tiba ia bertanya, agamamu apa? Kepala saya tuing-tuing. Saya berpikir, apakah kopi tokcer dan kue enak yang membahagiakan itu mengandung agama? Sambil buru-buru undur diri, saya menimpal. Tuhan saja tidak pernah bertanya, apa agama saya? Saudara dan saudariku, kita perlu belajar dari rekan-rekan agama dan keyakinan yang ada di sekitar kita, sehingga radikalisme yang seringkali bersarang dalam gereja kita segera keluar. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah t-shirt oleh teman saya yang muslim. T-shirtnya itu tulisannya seperti ini. Ojo disalib, aku muslim. Sebuah cara yang humoris untuk menggarap tema keselamatan, murtad, kafir yang seringkali berseliweran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya memposting ini di Instagram saya, ada salah satu warga Kota Baru yang memberikan komentar, "Monggo disalib, kami Katolik." Saudara dan saudariku, agama memfasilitasi keselamatan. Agama bukan pemilik otoriter keselamatan. Dan barangkali bacaan-bacaan yang ditawarkan hari ini adalah sebuah undangan agar kita senantiasa memberikan ruang kepada Allah. Dan barangkali karena sikap kita itu, mungkin seperti kisah dalam Anthony de Mello, kita akan dibilang ateis, enggak berpendirian. Tetapi barangkali kata-kata dari vokalis 420
dalam judul Mangu itu akan menjadi juga referen hidup kita. Semoga semua yang berjuang akan menemukan amin yang sama. Karena ini pemberian, kaosnya akan saya berikan pada salah satu dari Anda.